mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, nikmat waktu, nikmat sehat, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh PKM untuk menyampaikan kultum dengan tema tentang sedekah, yang alhamdulillah tadi sore setelah kita tadarus sedikit telah diulas oleh Bapak Ustadz Nuruddin tentang bagaimana pentingnya kita bersedekah. Adapun yang akan saya sampaikan di sini adalah keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang bersedekah, baik oleh pemberi maupun oleh penerima, di mana pemberi di sini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terutama apabila aktivitas sedekah ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Kemudian bagi penerima, setidaknya kita bisa sedikit meringankan kekurangan yang dimilikinya. Dan sedekah ini tidak hanya terpaku kepada harta dan benda saja, tapi bisa juga hal-hal yang lainnya, seperti hal yang paling kecil adalah menyingkirkan duri di tengah jalan, itu juga sedekah. Kemudian murah senyum dengan sesama kita bertemu ketika di jalan, itu juga adalah sedekah. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya disampaikan, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nah, jadi betapa banyak manfaat sedekah yang bisa dilakukan. Maka apabila kita telah tahu begitu besar pahala dengan sedekah, maka tidak akan ada yang ragu lagi mungkin untuk melakukan sedekah. Untuk itu akan kami sampaikan di sini beberapa keutamaan daripada sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah ganjaran pahala yang berlipat ganda. Keutamaan sedekah pertama yakni limpahan pahala yang akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan janjinya perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walau sudah tiada. Amalan ini yang biasa kita kenal dengan sedekah jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu telah tiada, maka terputuslah semua amalnya kecuali yang 3 perkara: sedekah jariah, anak soleh yang memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat setelahnya. Patut digarisbawahi juga di sini, apabila sedekah tidaklah membuat harta benda berkurang atau membuat seseorang jatuh miskin, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan melipat gandakannya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Keutamaan yang kedua adalah sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah dari kematian yang buruk.
Keutamaan sedekah selanjutnya yaitu mampu memperpanjang usia. Tapi yang dimaksud dalam usia ini merupakan amalan kebaikan dari seorang yang bersedekah akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Dengan sedekah seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan yang ketiga dari sedekah adalah sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah maka dia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, janganlah pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan sedekah yang keempat adalah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan sedekah mampu menghapuskan dosa-dosa kita, maka dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang dapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Keutamaan sedekah ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Sedangkan keutamaan yang terakhir adalah dapat naungan di hari kiamat karena sedekah. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan juga pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang, sehingga akan terasa sangat panas. Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah Rasulullah SAW telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan apa yang dapat menjadikan naungan dari panasnya matahari kelak. Nantinya saat di padang mahsyar, setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dan timbangan amal baik dan buruknya. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, hingga diputuskan dia manusia atau dia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abdul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan dia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah. Dan dijelaskan pula dalam riwayat lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Itulah keutamaan daripada sedekah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.